Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Modus memberi air minum, guru ngaji di Tangerang Selatan mencabuli 8 murid. Penyelidikan rumah mewah jadi pabrik obat terlarang di Kota Serang masih berlanjut. Diminta sediakan 10 juta, warga penerima bantuan tolak program bedah rumah. Sungguh bejat aksi seorang guru ngaji di Kampung Maruga, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, karena tega mencabuli 8 muridnya dengan modus memberikan air minum saat mengaji. Terbongkarnya perbuatan pelaku setelah salah seorang korban mengaku kepada orang tuanya telah dicabuli saat belajar mengaji. Mendengar hal tersebut, orang tua segera melaporkan kepada Ketua RW. Setelah ditelusuri, didapati 8 anak dan 7 anak diantaranya telah disetubuhi oleh pelaku. Modus pelaku yakni dengan memberikan air minum kepada para korban dengan dalih agar lancar belajar dan menjadi pintar. Tidak berselang lama meminum air, para korban tidak sadarkan diri dan saat itulah pelaku beraksi. RT 02 lapor ke saya. Saya bilang, ada buktinya enggak? Saya bilang itu, nuduh orang. Amil kan anak buah saya juga. Saya bilang ada, siapa? 3 orang, udah ada 3 orang tuh. Saya datang ya kan. Saya pernah jelasin, coba dijelasin nih, yang 3 orang nih. Ternyata iya, begitu. Dia bilang, kalau misal dia nggak mau, ya akan dibikin gila. Tuh. Ancamannya seperti itu? Iya, seperti gila. Kalau menurut pengakuan si korban, apa yang dilakukan oleh Ustadz itu? Ya disetujui. Saat ini pelaku berinisial MR berusia 49 tahun sudah ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui pelaku sudah melancarkan aksinya sejak tahun 2021. Keterangan yang didapatkan baik dari korban maupun dari terduga pelaku, bahwa terduga pelaku ini memang mengajarkan ngaji kepada para korban. Ya. Dari keterangan sementara juga, sejak kapan itu dilakukan aksi itu? Dari keterangan korban didapati bahwa beberapa terjadi pada tahun 2021 dan 2024. Kini kasus ini dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Kekerasan seksual kepada gadis remaja kembali terjadi. Kali ini perbuatan bejat dilakukan pria pengangguran berinisial FS umur 42 tahun. Peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama ibunya yang biasa memulung barang bekas dihampiri pelaku. Pelaku merayu ibu korban dengan menjanjikan akan memberikan uang jajan jika korban ikut dengannya. Korban sempat menolak, namun karena terus dipaksa, korban akhirnya mengikuti pelaku. Menyusuri rel kereta yang berada di Kelurahan Penancangan, Kota Serang. Di semak-semak, korban sempat dicekik hingga dibanting, serta diancam akan dibunuh jika teriak saat diperkosa. Anak korban menolak tawaran dari pelaku. Kemudian pelaku masuk ke dalam Alfamart dan pelaku keluar dari Alfamart tidak membawa barang belanjaan dan menghampiri anak korban, mengajak untuk ikut makan dengannya serta mengiming-imingi akan memberikan uang kepada anak korban apabila ingin ikut pelaku. Pelaku FS tidak punya tempat tinggal dan sering berpindah-pindah. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami trauma berat, sementara pelaku terancam pidana 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.
Terlibat dalam produksi dan distribusi narkoba golongan 1 jenis PCC, 10 orang ditangkap BNN di rumah mewah di lingkungan Gurugui, Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Para pelaku beroperasi sejak bulan Juli 2024 yang dijalankan dari seorang warga binaan di Tangerang Selatan berinisial BY. BY mengajak istri serta anaknya untuk menjalankan bisnis tersebut dengan membuat narkoba golongan 1 yaitu PCC dan obat tramadol dan heksimer. Istri dan anaknya dibantu pelaku lainnya yaitu Dede berperan sebagai pengantar paket, Ade pengawas produksi, BN dan HS pemasok bahan, RY keuangan, FS dan AC sebagai pengemas, JF sebagai koki, LF sebagai pemasok bahan dan pengemas hasil jadi. BNN menyita mesin cetak pil dan vakum, kemudian menyita pil yang sudah jadi dan bahan mentah seperti 2 juta lebih pil heksimer dan 75 kg tramadol, serta bahan baku bubuk PCC 1 ton dengan nilai 145 miliar rupiah. Sudah punya perannya sebagai pengendali, ada pembeli. Nah ini posisinya saat ini sebagai napi. Selanjutnya ada pengelola keuangan itu dari istri pengendali yang disingkat RY, dan ada anaknya dari pengendali si Ade, dan yang lainnya ada JF itu sebagai koki, dan selebihnya adalah membantu proses pemasakan itu, termasuk mengepak barang, masuk juga mengantar barang. Pak, informasinya sudah beroperasi berapa lama Pak yang di rumah sini Pak? 2 bulan, dari awal Juli 2024. BNN RI akan terus mengembangkan temuan ini di Kota Serang. Berdiri bersama-sama di sini, artinya kita menunjukkan kepada seluruh masyarakat dan seluruh para produsen obat-obat yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, bahwa kita secara bersama-sama, kita bahu-membahu untuk melaksanakan penyelidikan operasi melalui operasi intelijen. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 113 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, lebih subsidiar pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 dengan memaksimalkan hukuman mati atau seumur hidup. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.